Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita bahas lagi Jujutsu Kaisen, tapi kali ini masuk pada pembahasan chapter terbarunya, yaitu chapter 155. Dimana pada chapter ini akhirnya Itadori kini telah berhasil bertemu dengan Hakari secara langsung, dan pembicaraan mereka pun berlanjut mengenai Hakari yang memberikan Itadori tawaran pekerjaan dengan gaji 1 yen per bulan, dimana pekerjaan yang harus dilakukan itu hanya menghabiskan waktu 1 jam saja per harinya. Kalau dihubungkan dengan yang terjadi di chapter sebelumnya, kemungkinan pekerjaan yang dimaksud ini adalah Itadori diminta jadi petarung di klub milik Hakari ini. Hakari tapi nggak jelasin lebih detail mengenai pekerjaan apa yang dia maksud. Dia malah menjelaskan mengenai gajinya terlebih dahulu. Dan kini dia malah bertanya pada Itadori apakah percaya dengan kata-katanya barusan yang memberikan tawaran dengan gaji sebanyak itu. Tentu saja di sini Itadori meresponnya. Dia malah menjawab kalau itu tergantung pada jenis pekerjaannya. Di sini Hakari melanjutkan pembicaraannya. Dia bilang kalau semisal Itadori ingin tahu jenis pekerjaan itu apa, dia harus membayar 200.000 yen terlebih dahulu untuk mendapatkan info pekerjaan tadi. Menanggapi hal ini, Itadori pun merasa kalau yang sedang dilakukan Hakari ini adalah semacam upaya penipuan. Dia bilang terang-terangan pada Hakari seperti itu. Uniknya di sini Hakari malah mengiyakan asumsi dari Itadori barusan. Dia bilang kalau yang baru saja dia lakukan ini memang salah satu metode penipuan umum yang biasanya terjadi, di mana para penipu akan berpura-pura menjadi orang kaya, lalu dia bakal menjual informasi pada orang lain mengenai cara untuk menjadi orang kaya. Nah, dengan cara tersebutlah si penipu bisa menjadi kaya raya dalam arti yang sebenarnya. Hakari pun juga menambahkan kalau metode penipuan semacam ini sebenarnya mudah terungkap kalau orang-orang mau memakai otak mereka. Tapi pada nyatanya masih banyak juga orang yang bakal tertipu dengan metode semacam ini. Dia bilang kalau hal ini bisa terjadi karena manusia itu memiliki hasrat yang selalu ingin dipenuhi. Dicontohkannya dengan penipu dan orang yang ditipu tadi. Menurut Hakari, baik penipu dan yang ditipu itu sendiri, masing-masing dari mereka sama-sama memiliki hasrat untuk merubah takdir hidup mereka sendiri. Si penipu ingin jadi kaya dengan cara menipu orang lain, sedangkan yang ditipu ingin jadi kaya dengan mempelajari informasi yang diterima dari si penipu. Hakari juga bilang kalau beberapa orang ada yang menjadi budak dari hasrat mereka sendiri, sehingga itu membuat mereka membuat suatu keputusan yang kurang tepat dalam hidupnya. Tapi tanpa hasrat itu juga orang-orang nggak bakal bisa merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta. Hakari pun bilang kalau dia begitu tertarik dengan hasrat yang dimiliki orang-orang. Sepertinya ini ada hubungannya dengan teknik kutukannya mungkin ya. Dan kini Hakari pun bertanya sekali lagi pada Itadori apakah dia tahu mengenai cara memenuhi hasrat seseorang secara instan. Di sini Itadori menjawabnya dengan berjudi. Hakari pun membenarkan jawaban dari Itadori ini. Jadi gini ya, cara memenuhi hasrat secara instan dengan berjudi itu didasarkan pada sifat manusia yang begitu rakus. Kebanyakan orang punya hasrat untuk menjadi cepat kaya dengan cara yang instan. Dan judi ini adalah salah satu metode yang bisa dikatakan membuat orang menjadi cepat kaya. Pada nyatanya sih nggak sesederhana itu kan ya. Ya kalau menang terus, kalau kalah terus kan bangkrut. Dan yang sering terjadi ya bangkrut itu pada kenyataannya. Kembali ke pembicaraan mereka berdua ya, Hakari pun memuji jawaban Itadori ini. Jawabannya benar-benar dianggap tepat sekali. Kemudian dia menjelaskan juga kalau kita ini hidup sudah seperti perjudian itu sendiri. Dia juga bilang kalau banyak wanita yang sudah mencampakkannya karena dirinya ini memiliki kepribadian buruk yaitu suka berjudi. Tapi dia merasa wanita-wanita yang sudah mencampakkannya itu sebenarnya sudah membuat keputusan yang salah. Dia menambahkan juga kalau orang yang gak pernah berani mengambil suatu resiko untuk menjadi lebih baik di hidupnya, dan orang-orang yang gak tahu kapan waktunya untuk berhenti melakukan hal-hal yang gak berguna adalah golongan-golongan orang yang dibuang dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat. Dia pun juga mempercayai kalau nggak ada seorang pun di dunia ini yang nggak melakukan perjudian dalam hidupnya. Dia percaya kalau perjudian itu nggak dibenci. Yang dibenci itu adalah hasil dari judi, yaitu kekalahan yang merugikan. Pemikiran Hakari yang menyatakan kalau semua orang itu berjudi dibantah Itadori di sini. Dengan mimik wajah yang lucu, dia bilang kalau di dunia ini juga ada orang-orang yang ingin hidup dengan damai dan bahagia saja tanpa perlu berjudi. Hakari pun meresponnya dengan bilang kalau dirinya nggak mengenal orang-orang dengan jenis seperti itu. Hakari pun lalu melanjutkan pembicaraannya. Dia bilang kalau dirinya begitu menyukai hasrat. Baginya hasrat itu adalah berjudi, dan berjudi itu adalah kehidupan, sedangkan cinta yang menjadi pengendalinya. Hakari juga bilang kalau dia ini punya suatu keinginan. Dengan klub bertarungnya ini, pada akhirnya dia berkeinginan untuk mengendalikan hasrat negeri ini. Dan baginya sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan bisnisnya karena keberadaan aura kutukan kini sudah terkuak. Di lain pihak, markas pusat penyihir Jujutsu terlihat gak berdaya dan gak bisa apa-apa. Dengan keadaan ini, Hakari di sini bertekad membuat klub bertarungnya diakui pihak markas pusat penyihir Jujutsu. Ya, keinginannya membuat klub bertarungnya ini jadi semacam tempat usaha yang legal.
Dia pun bilang untuk mencapai hal tersebut dia butuh orang-orang yang mumpuni untuk membantunya. Dia pun menawarkan pada Itadori untuk mengikuti hasrat besarnya ini. Di sini Itadori nggak terlihat mau menjawab pertanyaan dari Hakari ini. Dia masih berhati-hati dalam bicara karena takut salah berucap yang bisa-bisa malah membongkar jati dirinya kalau dia ini seorang penyihir Jujutsu. Dia pun berusaha mengalihkan pembicaraan. Dia mau bercerita akan sesuatu pada Hakari, tapi tiba-tiba saja handphone milik Hakari berbunyi. Yaitu adalah panggilan telepon dari Kirara. Hakari yang melihat hal ini mulai merasa kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi dia sekarang malah menawari Itadori untuk minum. Mereka berdua pun kini mulai menyiapkan gelasnya. Itadori tapi bilang kalau dia nggak minum yang mengandung alkohol karena dia masih berada di bawah umur. Hakari pun sempat menyinggung perkataan Itadori di sini. Dia bertanya apakah itu karena dia nggak tahan minum atau apa. Padahal menurut Hakari, Itadori ini tampak seperti berandalan yang nggak taat hukum juga. Kemudian secara mengejutkan Hakari bercerita pada Itadori kalau Gojo Satoru itu nggak kuat mabuk. Mendengar hal ini, Itadori berpura-pura nggak tahu siapa orang yang disebut Hakari ini. Dia malah bertanya balik mengenai siapa itu Gojo. Hakari pun merespon kalau nggak ada seorang pun penyihir Jujutsu yang nggak kenal dengan Gojo Satoru ini. Dia pun langsung meledek Itadori bahwa dia ini sedang berpura-pura tidak mengenalnya. Kemudian Hakari pun menghabiskan minumannya. Di lain pihak, Itadori terlihat sudah berkeringat begitu deras. Dia paham kalau kebohongannya barusan sudah terkuak. Hakari pun bertanya mengenai Itadori ini berasal dari SMA Jujutsu atau bukan. Mendengar hal ini, Itadori berusaha menenangkannya. Tapi gelas di tangan Hakari kini sudah melayang tepat ke wajah Itadori. Dia bisa menangkisnya, tapi kini terlihat dua pintu yang dikendalikan oleh Hakari berusaha menjepit Itadori dari kiri dan kanannya. Itadori masih bisa menghindari dengan melompatinya. Serangan tapi datang lagi. Kali ini Hakari berusaha menendang Itadori. Ya, serangan ini bisa ditangkis dengan lengan kirinya sih. Lalu Itadori juga melompat menjauh untuk menjaga jarak. Tapi tiba-tiba lehernya sudah dijepit lagi dengan dua pintu tadi. Dia jadi tertahan pergerakannya. Hakari pun langsung memukul dan menendang wajah Itadori di sini. Dia juga bilang kalau curiga dengan Itadori ini karena masuknya telepon barusan dari Kirara. Telepon barusan itu adalah semacam suatu peringatan bahaya. Di lain pihak, Itadori kini mampu menghancurkan dua pintu tadi dengan kedua tangannya. Lalu dia menarik kerah jaket Hakari dan membenturkan kepalanya sendiri ke kepala milik Hakari. Dia juga meminta Hakari untuk menenangkan dirinya. Hakari malah menjawab nggak mau. Dia juga bilang kalau dirinya ini sudah tenang sedari tadi. Cerita kini berpindah ke tempat Kirara, Megumi, dan Panda yang sedang bertarung. Di sini Megumi bilang pada Kirara kalau mereka bukan berada di pihak SMA Jujutsu Tokyo. Dia bercerita kalau Tokyo kini keadaannya sedang kacau balau. Perisai-perisai juga banyak bermunculan di berbagai tempat. Dia pun bilang kalau sudah ada suatu tragedi yang mengguncangkan dunia sihir Jujutsu saat ini. Karena itulah Megumi dan Panda datang kemari untuk meminta bantuan pada Hakari. Kirara tapi malah meledek Megumi di sini. Dia bilang kalau mereka pantas menerimanya karena merekalah sendiri yang sudah menendang kami berdua keluar. Megumi pun heran dengan pernyataan Kirara ini, padahal dia juga sudah bilang kalau mereka bukan berada di pihak penyihir Jujutsu. Tapi Megumi dan Panda masih dianggap oleh Kirara berasal dari pihak tersebut. Megumi pun sekarang bertanya mengenai apa masalah sebenarnya antara Hakari dan para petinggi ini. Di sini yang menjawabnya malah Panda. Hakari dan Kirara ini punya masalah dengan kubu konservatif dunia sihir Jujutsu yang merasa kalau teknik kutukan itu harusnya tetap memegang teguh pada tradisi lama. Dicontohkan oleh Panda kalau teknik kutukan boneka jerami seperti milik Nobara itu bakal disukai oleh pihak konservatif. Tapi teknik kutukan yang berhubungan dengan suatu hal-hal yang baru, terutama yang berbau teknologi terkini, bakal dibenci oleh pihak konservatif. Kirara pun menambahkan kalau teknik kutukan milik Hakari adalah sesuatu yang tergolong dibenci tersebut. Jadi bisa dibilang ya teknik Hakari ini tergolong teknik yang berbau teknologi terkini ya. Kirara pun juga menyalahkan kekolotan para petinggi dunia sihir Jujutsu atas kebijakan konservatif mereka ini. Dan dia pun merasa wajar kalau para penyihir Jujutsu kini kalah dengan para arwah kutukan karena mereka sendiri nggak mau menerima perubahan zaman. Kirara tapi juga merasa ada yang aneh kenapa para penyihir Jujutsu bisa kalah di sini. Dia bilang kalau pihak penyihir Jujutsu harusnya masih bisa unggul karena mereka punya Gojo Satoru yang bisa mengatasi segala masalah yang ada. Karena itu juga Kirara nggak percaya dengan kata-kata Megumi yang tadi bilang butuh bantuan Hakari. Kirara merasa ada maksud lain di sini. Megumi pun langsung memotong pembicaraannya dan bilang kalau Gojo Satoru telah disegel. Itulah kenapa pihak penyihir Jujutsu bisa kalah di sini. Kirara yang mendengar ini terlihat nggak percaya. Ya itu wajar juga ya. Bagi dia mustahil banget sekelas Shaman terkuat bisa disegel. Megumi dan Panda paham alasan kenapa Kirara nggak percaya. Tapi Megumi nggak mau menyerah begitu saja dalam membujuk Kirara ini. Dia terlihat punya suatu rencana di sini. Dan kini Megumi menggunakan salah satu teknik 10 bayangan miliknya, yaitu Rabbit Escape.
Megumi bakal mencoba untuk meyakinkan Kirara di sini karena dia percaya kalau bisa membujuk Kirara di sini bakal lebih mudah untuk membujuk Hakari nantinya. Sampai situ saja ya pembahasan di chapter ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.